Rismon Sianipar datangi Polda Metro Jaya terkait surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Pihak Rismon mengklaim SP3 kasusnya telah final. Pihak Rismon Sianipar mengklaim surat perintah penghentian penyidik atau SP3 di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo sudah masuk tahap finalisasi. Hal ini disampaikan kuasa hukum Rismon Jahmada Girsang di Polda Metro Jaya. Namun ia tidak memberikan keterangan lengkap karena akan disampaikan oleh pihak kepolisian esok hari. Hari ini adalah finalisasi SP3. Sekali lagi saya katakan finalisasi SP3. Artinya sudah final. Berhubung karena DIR lagi keluar, kami minta DIR dulu yang harus kompes atau memberitakan kepada media lah. Baru kami, seperti waktu kami mau berangkat ke Solo. Sementara itu Rismon membantah isu menerima sejumlah uang atas restoratif justice yang diajukannya. Pertama saya ingin mengklarifikasi banyak isu di luar sana bahwa saya menerima miliaran, puluhan miliar, bahkan ada yang mengatakan 50 miliar ya. Saya tepis itu karena semua RJ ini itu berawal dari inisiatif saya, riset saya yang melibatkan 3-4 variabel yang merupakan research ongoing. Jadi ini adalah inisiatif saya. Coba bayangkan, saya meminta maaf, terus saya dikasih maaf, malah saya mau dikasih duit. Itu logikanya di mana? Justru saya yang seharusnya memberikan ganti rugi kepada Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi ternyata dengan Mas Wapres tidak mau menuntut saya dengan materi tersebut. Itu ya yang perlu saya luruskan. Selain itu Rismon juga Kembali bersama kami pemirsa, baru 6 hari menjabat Ketua Ombudsman Heri Susanto ditangkap tim penyidik Kejaksaan Agung. Ketua Ombudsman RI Heri Susanto ditangkap tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Penangkapan ini diduga terkait keterlibatan Heri Susanto dalam perkara tambang. Heri Susanto diduga memberikan rekomendasi melawan hukum terkait perkara dugaan korupsi tambang yang tengah ditangani Kejaksaan Agung. Heri diduga terima suap 1,5 miliar rupiah. Pemirsa, viral Pulau Umang di Pandeglang, Banten dijual seharga 85 miliar oleh agen properti. Kementerian KKP turun tangan menyegel pulau tersebut. Ya, warganet dihebohkan iklan properti yang menjual Pulau Umang di Banten seharga 65 miliar. Kementerian KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perairan segera melakukan penyegelan terhadap Pulau Umang serta menghentikan aktivitas pemanfaatan hingga seluruh dokumen dan perizinan dipenuhi pihak pengelola. Kementerian KKP juga menjelaskan Pulau Umang dimiliki perorangan sementara kegiatan usaha dikelola PT GSM ternyata belum memiliki izin. Usaha yang hasil pengawasannya ditemukan belum memiliki perizinan itu kita hentikan sementara kegiatan. Selanjutnya pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar itu ke Direktorat Jenderal Teknis PKKPR-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisatanya tersebut. Tumpukan sampah dan puing menimbun ruang terbuka hijau milik Pemprov Jakarta di dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Warga pun resah karena tumpukan sampah timbulkan bau tak sedap. tumpukan sampah dan puing menghiasi pemandangan di Jalan Kepanduan 2, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi ini berada dekat Taman Hutan Kota Penjaringan. Lokasi yang dulunya merupakan ruang terbuka hijau dan area resapan air milik Pemprov Jakarta ini kini sangat memprihatinkan. Timbunan sampah menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu kenyamanan warga.
petugas sudah memberikan teguran kepada lapak-lapak yang diduga membuang sampah di lokasi. Ya, tindakan pertama kita melakukan himbauan persuasif pertama dengan lisan. Kita sudah lakukan, namun laporan berulang. Tindak lanjutnya, upaya-upaya yang dilakukan oleh Kelurahan Pejagalan adalah mengeluarkan surat himbauan tertulis terhadap lapak-lapak yang ada, lapak tumpukan sampah yang berada di RTH Taman Kota di RW 16. Petugas saat ini masih melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan tumpukan sampah dan puing di lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Limbah busa kembali mencemari Kali Kamal Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Warga pun resah. Ya, limbah busa di Kali Kamal Muara ini kerap muncul dan belum ada penanganan konkret dari petugas terkait. Tebalnya busa membuat petugas badan air kesulitan membersihkan sampah di permukaan kali. Warga kian resah karena busa kerap terbang terbawa angin hingga ke jalan dan permukiman. Limbah busa diduga berasal dari limbah rumah tangga dan pabrik di sepanjang aliran Kali Kamal Muara. Busa mulai muncul saat rumah pompa menyedot air ke laut. Ya, tekad ingin terbebas dari banjir malah berujung pahit. Akses jalan permukiman ambles sedalam 1 meter akibat proyek pengerukan lumpur Kali Cakung Lama, Kampung Rawa Indah, Cilincing, Jakarta Utara. Sudah 5 bulan warga sulit beraktivitas karena belum juga ada perbaikan. Akses jalan warga sepanjang 4 meter ini amblas hingga sedalam 1 meter dan sudah tidak bisa dilalui kendaraan. Sejak Desember 2025 lalu di kawasan Kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara. Akses warga ini rusak diduga akibat dampak proyek pengerukan lumpur di aliran Kali Cakung Lama oleh Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Getaran alat berat serta jalan yang tidak ada turap membuat fondasi jalan tak kuat menahan beban. Akses yang dulunya rata pun kini berubah menjadi medan yang berbahaya bagi warga. Kerusakan ini terpantau di beberapa titik. Kerusakan mulai dari keretakan, posisi tanah yang miring, hingga ambles dengan kedalaman lebih dari 1 meter. Akibatnya, warga yang melintas harus ekstra hati-hati. Kan belum diturap tuh, mau nggak mau turun Pak, turun. Kecuali diturap dulu, baru diambil lumpurnya, kemungkinan kecil untuk ambles itu kemungkinan kecil. Artinya pondasi jalanan ini sama sungai harusnya di gimana Pak? Di pondasi diturap. Warga berharap kerusakan ini bisa segera diperbaiki karena selama 4 bulan lebih kondisi tidak ada perbaikan sama sekali. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.